hidup benar demi kerajaan Allah. Refleksi pagi 2148. Rasul Paulus tidaklah jemu-jemu mengingatkan orang percaya untuk menghindari perbuatan daging. Apa yang terjadi bila orang percaya mengikuti kemauan daging? Mari simak Galatia 5 ayat 21b. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, keinginan daging tentulah akan berbuahkan perbuatan daging yang tidak dikenan Tuhan. Ini peringatan bagi setiap orang percaya untuk terus belajar hidup benar di dalam pimpinan Roh dan menghindari segala perbuatan daging. Kalau tidak, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, Yesus Kristus mengajarkan bahwa pada penghakiman terakhir nanti akan ada pemisahan sesuai Matius 25 ayat 32-34. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Bagi mereka yang hanya mau mengikuti keinginan daging, pastilah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu, marilah kita menjauhkan diri dari segala keinginan daging. Berbuah karena Roh. Refleksi pagi 2149. Apa yang menjadi ciri dari orang percaya yang hidup mengikuti kemauan Roh dan tidak mengikuti keinginan daging? Mari dengar pesan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara-saudara, bila orang percaya memupuk kehidupan yang mengikuti kemauan Roh, maka kesembilan ciri dari buah Roh itu dengan sendirinya akan nyata dalam kehidupannya. Yang perlu diupayakan adalah bahwa setiap orang percaya perlu memberi dirinya untuk dipimpin oleh Roh. Orang percaya akan dimampukan untuk menjauh dari keinginan daging. Saudara-saudara, pada waktu seorang beriman dalam Yesus Kristus, ia ditebus dari kehidupan lamanya dan menerima kehidupan baru sebagai anak Allah. Roh Allah diutus Allah untuk tinggal di dalam hati orang percaya sesuai Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Di dalam hubungan yang erat seperti inilah orang memberi diri untuk hidup dipimpin oleh Roh, sehingga kesembilan ciri dari buah Roh itu menjadi nampak nyata dalam kehidupannya. Karena itu, marilah kita memberi diri kita untuk hidup dipimpin Roh. Kita memang lemah, tetapi dalam pertolongan Roh kita pasti kuat.
menyalibkan daging. Refleksi pagi 2150. Apa yang terjadi pada seseorang yang menaruh iman dalam Yesus Kristus? Galatia 5 ayat 24 menjelaskannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudara, Rasul Paulus telah menegaskan di Galatia 3 ayat 26 bahwa mereka yang menaruh iman dalam Yesus Kristus telah dijadikan anak-anak Allah sehingga mereka menjadi milik Kristus. Orang percaya tebusan Tuhan ini haruslah hidup sesuai petunjuk Roma 6 ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Orang percaya menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari kuasa dosa untuk hidup benar. Saudara-saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia telah jatuh dalam kutukan dosa yang memisahkannya dari Allah. Dengan beriman dalam Yesus Kristus, Roh Kudus memampukan orang percaya untuk keluar dari belenggu dosa yang telah memperbudak manusia lama kita, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Oleh sebab itu, marilah kita hidup mengikuti keinginan roh dan tidak mengikuti segala nafsu dan keinginan daging yang mencelakakan. Tetaplah bersandar pada kekuatan roh. Hidup dipimpin oleh roh. Refleksi pagi 2151. Sewaktu seseorang beriman dalam Yesus Kristus, Roh Kudus diutus Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus untuk tinggal dalam hati orang percaya. Bagaimana kemudian orang percaya menjalani kehidupannya? Mari dengar petunjuk Galatia 5 ayat 25 dan 26. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, seseorang yang percaya Kristus dan telah menerima roh Allah, seyogyanya hidup dipimpin oleh roh dan bukannya hidup dalam keinginan daging, sejalan Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara-saudara, di dalam kehidupan bersama sebagai jemaat Tuhan, adanya gila hormat, saling menantang, dan saling mendengki sebenarnya menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidaklah hidup di bawah pimpinan roh, tetapi hidup menurut keinginan daging. Tak heranlah kalau kemudian di dalam jemaat Tuhan ada banyak pertikaian, bahkan permusuhan yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Patutlah kita mencamkan peringatan Rasul Paulus di Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Karena itu, janganlah kita hanya mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak mau hidup di bawah pimpinan roh.